Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kemarin teriak-teriak seperti ini, Pak. Sekarang kok lain lagi ngomongnya. Yang jadi fokus masyarakat Wong Cilik saat ini, makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, Kenapa harus dikoreksi ternyata lagi? istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau Kemarin anak janjinya sekolah apa? dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Makan pagi. Jadi harus makan pagi. Inilah Ya kan? contoh Jadi makanya kita ubah. seorang Mungkin hanya dulu yang ingin menjadi untuk pejabat, mudahnya kita tapi makan juga siang. ingin Tapi menepati ternyata janjinya. Nih, seperti banyak ini anak-anak contohnya kita nih. masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak. Udah stres sudah semua ini. Berjanjilah Anda kalau Anda sanggup untuk menepatinya. Tapi gak usah berjanjilah Anda kalau Anda takut untuk menepatinya. Di mana Pancasilamu? Hah? Tahu nggak yang namanya Pancasila? Butir pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Mikir. Makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hodari Podcast Rakyat ini ya. Ini kabar menarik dari seorang Prabowo tentunya begitu kan ya. Kemana sekarang pemuja 58%? Artinya apa? Artinya janji yang diberikan oleh seorang Prabowo waktu kampanye mereka kuar-kuar terkait dengan makan siang gratis. Kita lihat saja bagaimana ya hari ini komentar-komentar dari netizen ternyata dirubah, digagalkan ya, dibatalkan, diganti dengan makan bergizi anak-anak. Ya mungkin anggarannya cukup lebih sedikit lah begitu kan ya. Kalau diberikan hanya roti, susu dan sebagainya begitu kan. Artinya makan siang gratis ya bukan makan siang nantinya begitu. Mari kita lihat, baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Salah satunya nih, Prabowo akui anggaran program susu gratis perlu pertimbangan, bisa diganti susu kerbau atau kambing. Mungkin juga telur. Prabowo Subianto mengaku realisasi program susu gratis untuk anak belum tentu bisa terrealisasi merata, maka dapat diganti, katanya begitu kan. Sudah kelihatan sekarang begitu kan. Itu anggaran yang begitu fantastis begitu. Tidak mungkin negara kita ya bisa menganggarkan 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan itu bahkan anggaran 2000 triliun. Bayangkan ini, kita lihat saja satu hari makan siang gratis ini anggarannya 1 triliun ya, kecuali diberikan susu ya berupa kalengan dengan roti di situ bisa, bukan tidak mungkin begitu, bisa. Anggarannya lebih sedikit begitu kan. Bukankah itu sejak dulu sudah dilakukan begitu kan? Dulu itu ada program bagi-bagi semacam biskuit dan sebagainya begitu kan. Artinya ya saya kira mulai dicoba lagi bagaimana ya sebenarnya janji politik yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo sudah
batal menurut saya pribadi, tidak sesuai dengan janji ya. Ya, karena alibi mereka makan siang gratis akan dikoreksi, bukan diroksi sebenarnya, dibatalkan atau diganti dengan makan bergizi anak-anak. Ya, kita lihat sajalah ke depan. Ya, sekarangnya Pak Prabowo begitu kan. Tapi ya seorang Prabowo saja masih belum dilantik saja sudah janjinya sudah tidak dilakukan atau tidak ditepati begitu. Ini makan siang digeser menjadi sarapan ya, anggaran lebih kecil, cukup roti dan segelas susu. Ini gimana begitu kan? Seperti Pak Airlangga begitu kan, seperti tim Prabowo begitu kan ya. Setiap hari dia simulasi makan siang gratis. Cukup dengan anggaran Rp15.000 per anak. Dia diberikan simulasinya, diberikan nasi, diberikan daging, terus kemudian ada sayurnya, itu lengkap di situ begitu kan. Lantas bagaimana sekarang simulasi itu kok tidak ada begitu? Kok tiba-tiba ini diganti ya makanan bergizi untuk anak-anak? Ya sudah dipastikan anggaran kita itu tidak bisa membebani berapa juta orang yang ada di Indonesia saat ini begitu kan. Jadi ya pasti ini akan menjadi tanggung jawab bagi bangsa kita ya, rakyat kita begitu kan ya. Ujung-ujungnya rakyat yang punya tanggung jawab sendiri di situ begitu. Ini sangat disayangkan. Bagaimana kampanye dari seorang Prabowo yang mengatakan bahwa ini kampanye makan siang gratis ya. Orang kalau ada yang berpikir tidak memikirkan makan siang gratis, berarti itu bukan orang yang peduli terhadap rakyatnya. Kita lihat seperti ini cuplikannya. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kemarin teriak-teriak seperti ini Pak, sekarang kok lain lagi ngomongnya. Yang jadi fokus masyarakat wong cilik saat ini, makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, Kenapa harus dikoreksi ternyata lagi? Istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau Kemarin anak janjinya sekolah apa? dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Inilah Ya kan? contoh Jadi makanya kita ubah. seorang Mungkin hanya dulu yang ingin menjadi untuk pejabat, mudahnya kita tapi makan nggak siang. ingin Dan menepati ternyata janjinya. Nih seperti banyak ini anak-anak contohnya kita nih. masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak. Udah stres sudah semua ini. Berjanjilah Anda kalau Anda sanggup untuk menepatinya. Tapi gak usah berjanjilah Anda kalau Anda takut untuk menepatinya. Di mana Pancasilamu? Hah? Tahu nggak yang namanya Pancasila? Butir pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Mikir. Makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras. Itulah tadi ya cuplikan dari Pak Prabowo begitu kan. Sudah dengarkan janji politik mereka? Saya kira ya kalau hanya omong-omong semua orang bisa begitu kan. Ternyata seorang Prabowo termakan dengan janji politiknya sendiri sekarang ini. Makanya kalau ingin dipilih oleh rakyat, oke gas sana begitu 58% sekarang pemujanya kemana? Ada yang kecewa enggak ya? makan siang gratis, susu gratis. Ini gimana coba? Sekarang masyarakat sudah tidak begitu wow begitu terhadap seorang Prabowo begitu kan. Karena nampaknya apa yang disampaikan orang Prabowo banyak yang kecewa. Ini kaum 58 kemana suaranya? Masih bisa joget kah ya? Kok sudah nggak kedengeran lagi? Oke gas.
Apa sudah mulai loyo? Ini gimana begitu kan? Banyak yang ditertawakan justru di situ begitu. Maka jalan satu-satunya begitu apa yang kemudian dilakukan oleh mereka, saya kira janji politik ya hanya itu aja begitu. Kita tunggu saja ke depan bagaimana seorang Prabowo, apakah benar-benar memberikan makan siang gratis, bergizi gratis atau bagaimana. Ya, tapi yang jelas ini 01 dan 03 tertawa mereka dengan janji seorang Prabowo yang kemudian dibatalkan begitu kan ya, menjadi makanan bergizi untuk anak-anak. Kita lihat saja ini. Prabowo akui anggaran program susu gratis perlu dipertimbangkan, bisa diganti susu kerbau atau kambing, mungkin juga telur. Simulasinya kok bukan telur begitu kan, simulasinya kok daging begitu kan ya. 15 cukup, 15 cukup katanya begitu kan. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029 mengakui bahwa program makan siang gratis dan susu gratis merupakan agenda yang membutuhkan anggaran sangatlah besar. Meski menegaskan program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah yang digaungkan bersama Gibran tersebut masih dapat ditopang APBN, Prabowo tak menepis bahwa kelengkapan program tersebut yakni susu gratis belum tentu dapat realisasi merata. Ya kalau tidak merata bagaimana begitu kan ya, masa di kota-kota besar yang hanya mendapatkan itu begitu kan. Di kota-kota besar, di desa justru yang banyak yang mendukung seorang Prabowo di situ justru di desa-desa. Jadi kalau di desa-desa yang kemudian 58% yang mendukung Prabowo di situ tidak mendapatkan makan siang gratis, ini gimana begitu kan? Kena prank begitu kan ya, kira-kira seperti itulah ya, kena prank, semuanya kena prank ya. Janji politik mereka seolah-olah wow begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya ya kita lihat saja realitasnya di situ begitu kan. Ternyata mereka jauh begitu kan ya untuk 11-12 lah dengan Jokowi begitu. Kira-kira seperti itu kalau hanya janji-janji doang nantinya begitu kan. Bahkan meski menegaskan program makan siang gratis membutuhkan APBN yang cukuplah besar, bisa jadi di berbagai alternatif akan dilakukan untuk mengganti susu gratis ya, mengingat agar tidak menghabiskan anggaran terlalulah besar. Tapi satu sisi ya terlebih ini ya esensi dan penanaman program makan siang gratis dan susu gratis kini telah dikoreksi menjadi program makan bergizi gratis untuk anak-anak. Bahkan Prabowo menyampaikan alternatif untuk mengganti susu sebagai sumber protein dapat disesuaikan menurut tipologi dan sumber daya yang ada di daerahnya. Artinya di daerah masing-masing begitu kan. Ya, masyarakat sekarang apakah lebih lebih membutuhkan makan siang gratis atau pendidikan gratis? Nah, itu yang perlu kita waspadai bahwa pendidikan gratis itu sekarang kita lihat saja. Kasihan mahasiswa kita begitu kan ya. Mahasiswa adik-adik mahasiswa demo sana sini tapi pada ujung-ujungnya mereka kita lihat saja ujung-ujungnya bagaimana. Mereka demo tidak begitu didengarkan mereka begitu kan ya. UKT mau direvisi sampai kapan bos begitu kan ya. Apakah sampai Upin ya rambutnya tumbuh bisa terrealisasi dengan UKT yang begitu murah begitu kan. Saya kira agak jauh juga satu sisi begitu. Bahkan dia mengingatkan bahwa Prabowo juga menyampaikan alternatif untuk mengganti susu gratis sebagai sumber protein itu dapat disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing ya. Jadi dia tidak merata nantinya begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa pemerataan untuk pembagian ini bisa saja hanya di kota-kota saja. Di daerah-daerah terpencil ya mana mungkin. Maka ya bukan tidak mungkin susu sapi dalam program makan bergizi tersebut digantikan dengan susu kerbau atau kambing. Sudah jelas di situ begitu kan ya. Bahkan ya kalau hanya susu kambing saya kira banyak lokal kita begitu. Jangan-jangan semuanya bisa impor sana sini begitu ya. Bahkan ya melihat ya seorang Prabowo melihat banyak sumber protein yang didapatkan katanya begitu kan ya menggantikan susu sapi ini. Ya salah satunya berbicara terkait dengan protein terserahlah kan pastinya kan ada dokter yang kemudian bisa meneliti soal itu. Tapi nampaknya sekarang ini apakah janji sekarang itu sudah dituangkan ya? Apakah bagaimana begitu ya? Kita tunggu saja ya setelah Pak Prabowo dilantik nantinya. Banyak muncul spekulasi dugaan-dugaan yang kemudian begitu kan ya yang lakukan oleh
seorang pengamat mengatakan bahwa ini tidak akan terrealisasi begitu saja, ya. Ya bisa saja 100 hari dari kepemimpinan seorang Prabowo pasti mereka tidak akan berjalan lancar dengan makan siang gratis ini begitu. Maka Prabowo menyampaikan ya bahwa nantinya akan ada penyesuaian katanya begitu kan untuk merealisasi program makan bergizi gratis untuk anak-anak. Ya kalau yang diberikan roti, yang diberikan bentuknya bentuk roti keras dan sebagainya, kita lihat saja begitu. Artinya janji seorang Prabowo sekarang sudah tidak begitu ditepati begitu kan. Ya saya katakan seperti itu karena pada kenyataannya karena bilangnya makan siang gratis begitu kan. Maka setidaknya ya makan siang gratis itu kan merupakan janji seorang Prabowo. Kenapa dari awal kok tidak dikaji, kok sekarang baru dikaji sana sini begitu kan ya. Bilangnya anggaran ada. Wow, ternyata tidak ada begitu kan ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.